Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Audrey. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang Q di mata kuliah Data Structure. Untuk materinya, Q itu ada operasi, circular Q, DQ, priority, sama BFS. Pengertian dari Q itu adalah jenis data structure linear, di mana datanya itu hanya bisa ditambahkan di posisi belakang, dan hanya bisa dihapus di posisi depan. Contoh Q di kehidupan sehari-hari itu adalah antrian. Contohnya itu antrian bioskop atau antrian pembayaran tol dan lain-lain. Nah, ini buat visualisasi Q menggunakan array. Nah, ini bisa dilihat, kalau misalnya Q menggunakan array, itu ada front-nya. Nah, kalau di links itu, front itu ya bisa aja kayak head-nya, atau data pertama. Sementara kalau si rear-nya itu adalah data terakhir, atau si tail-nya. Oke, lanjut. Terus, untuk konsepnya, si Q itu adalah FIFO, yaitu first in, first out. Di mana data yang pertama masuk akan keluar paling pertama juga. Contohnya tuh kalau misalnya di gambar ini nih ya. Nih, pertama kan ada front sama rear. Nah, yang maju terus itu rear. Kita itu nge-insert data. Sementara kalau yang keluar pertama itu si front. Nah, itu yang masuk pertama ya dia keluar pertama juga. Nah, ini konsepnya buat NQ. Jadi, NQ itu kan dia merupakan operasi buat nge-add elemen, buat masukin elemen, insert elemen. Nah, ini kan rear-nya. Rear-nya itu kan tadi bisa dibilang tail-nya lah kalau di link list. Nah, tail-nya tuh maju nih. Kita jadi kayak buat tail baru, atau nggak tail-nya dipindahin. Pas kita nge-insert, otomatis ini ya mirip aja kayak push tail. Kayak kita nge-push tail gitu. Nah, sementara kalau DQ itu adalah nge-operasi buat delete elemen atau delete item. Misalnya ini kan ada front-nya nih. First in, first out. Yang pertama masuk itu 10, berarti yang pertama keluar juga pasti si 10. Makanya di sini front-nya yang maju atau head-nya yang maju. Terus ada circular queue. Nah, kalau untuk circular queue itu, kita itu pertama harus nge-declare maksimalnya dulu. Bisa maksimalnya mau berapa. Di sini kan berarti 8. Bisa 8 biji. Terus kalau circular itu bedanya, kita itu kayak nyambungin aja gitu. Jadi, kalau udah data terakhir, di sini tuh kayak tail connects, dia itu head. Jadi kayak tail connects-nya itu head-nya gitu. Nah, kalau udah penuh, kita mau push lagi. Jadi dia masuk ke data pertama, masuk ke tempat yang pertama gitu, atau nggak head-nya. Nah, kalau buat circular queue itu kayak gini aja sih. Mungkin sekarang kita coba buat coding si queue-nya. Pertama bikin file baru aja, queue.c. Nah, bikin aja biasa include stdio.h, terus include string.h, stdlib, sama boolean, stdbool. Nah, kita kan mau bikin queue pakai link list. Yang pertama kita harus lakuin tuh ya udah kita bikin aja struct node-nya. Nah, si struct node-nya ini kita mau isi sama apa? Misalkan mau isi pakai char name aja. Char name, terus ada age-nya, sama ada pointer ke next-nya. Nah, di sini ada head-nya, sama di sini ada tail-nya. Oke, udah kayak gini ya. Ini head sama tail ya. Ini bisa aja sih kalau misalnya mau front atau nggak rear. Itu bebas. Cuman biar mirip-mirip aja kayak link list biar lebih gampang ingatnya. Ya udah kayak gini aja. Terus kita kan pertama mau nge-insert nih. Kita mau nge-insert data. Berarti kita mau nge-enqueue. Kalau mau nge-enqueue itu, caranya ya kita passing kan. Misalkan mau Budi 17. Nah, kita bikin dulu void enqueue. Terima parameter char name sama integer age. Jadi gitu, kita udah bikin nih functionnya enqueue. Tapi kita belum punya function buat bikin
node baru. Nah, kita belum punya function buat bikin node baru. Udah kita bikin dulu aja. Biar nanti kalau kita butuh, kita tinggal panggil-panggil aja gitu. Struct node create new node itu nerima char name sama integer age. Di sini, ini kita buat aja struct node new node itu sama dengan kita alokasin memori buat dia. Oke, terus si malloc ini kan dia return-nya itu void. Nah, kita harus ubah dia jadi pointer. Nah, which is kan dia udah jadi pointer. Nah, kita kan udah bikin new node nih. Cuman si new node ini masih kosong. Dia masih belum ada apa-apanya. Sementara dia punya ini kan. Dia punya atribut ini. Yaudah, kita isi aja. Pertama name. Kita pakai strcpy. New node punya name itu sama dengan name. Terus new node punya age itu sama dengan si age. Dan itu kita langsung new node punya next berarti sama dengan 0. Jangan lupa kita return new node-nya. Oke, berarti udah kayak gini, udah jadi. Tinggal ini enqueue-nya kita masukin aja. New node, panggil aja. Create new node punya name sama age. Kita kan mau nge-enqueue nih. Mau nge-enqueue, mau masukin data. Masukin data itu kan tadi bisa dimiripin kayak pustel lah gitu. Kita mau masukin data ke belakang, mau ke pustel. Ya udah aja kita sama aja logiknya kayak pustel biasa. Jadi yang pertama, anggap kalau kita punya satu data yang baru. Kita punya data baru, dan linked list-nya itu masih kosong. Otomatis si data baru ini, si new node ini, dia bakal jadi head, sama dia juga bakal jadi tail. Gitu. Sementara kalau misalnya udah ada antrian nih, misalkan udah ada antrian. Ini udah ngantri, ini yang pertama masuk. Itu sebagai head-nya. Nah, ini udah ada orang antri. Nah, ini kan tail-nya nih, buntutnya. Terus ada orang baru yang datang. Dia mau ngantri juga. Nah, caranya kan berarti dia tinggal masukin ke paling belakang nih. Berarti udah tinggal tail ke next sama dengan new node. Terus tinggal tail-nya pindahin aja. Tail sama dengan new node. Nah, ini. Coba nanti kita cek nih yang pertama, apakah head-nya itu udah ada atau belum? Kalau dia nggak ada head atau head-nya sama dengan 0, yaudah langsung aja. Head sama dengan tail sama dengan new node. Selain itu, kita pakai cara yang tadi. Tail ke next itu sama dengan si new node. Sementara si tail-nya itu langsung kita pindahin aja ke new node yang baru. Nah, coba kita enqueue yang banyak. Misalkan Siti, terus Didi. Nah, kita kan udah bikin nih enqueue, tapi kita belum bisa ngecek. Ya udah kita bikin void buat ngeprint. Show aja. Caranya itu ya udah kita mau print satu-satu dari data yang paling awal. Data yang paling awal kan si head-nya. Ya udah berarti kita struct node punya current itu sekarang sama dengan head. Jadi current itu sekarang udah nunjuk ke data yang paling awal atau si head-nya. Udah nunjuk ke head, terus dia mau nge-looping. Selama current-nya itu ada. Selama current-nya itu tidak null, dia itu bakal ngeprint. Dia bakal ngeprint si namanya sama age-nya. Kayak gini, jangan lupa current-nya kita majuin. Current sama dengan current ke next. Terus kita print aja null. Oke, udah kayak gini. Coba kita show. Nah, kita kan masukin nih. Kita masukin Budi. Dia kan first in, first out ya. Terus kita masukinnya lewat tail. Otomatis Budi ngantri pertama.
terus Siti ngantri kedua, terus Didi ngantri ketiga. Berarti urutannya nanti bakal jadi Budi, Siti, sama Didi. Itu aja buat yang NQ. Terus sekarang kita mau DQ coba. DQ itu kan nge-delete berarti. Nah, delete-nya itu harus data yang paling pertama. Berarti bisa ibaratin kayak top head. Misalkan kayak gini nih. Kalau misalkan kita punya data baru nih. Ini kan new node. Head sama dengan tail. Terus kita mau hop dia gitu. Bisa aja lagi ngantri, terus dia udah bagiannya dia buat maju. Ya udah, kita langsung aja panggil dia. Kita langsung free gitu. Langsung hapus dari antrian. Nah, sementara kalau misalnya datanya itu udah ada lebih dari satu data, ya udah, kita tinggal bikin aja. Kayak biasa kita nunjuk current itu sama dengan head. Kita nunjuk current sama dengan head. Terus kita pindahin head-nya. Jadi, head sama dengan current connects. Kita pindahin sekarang head sama dengan current connects. Terus, current connects-nya, ini kan ada pointer nih. Kita hapus aja biar dia jangan nyambung lagi. Nah, kalau udah nggak nyambung gini, ya udah kita langsung free current-nya aja. Itu buat yang DQ. Coba kita bikin void buat DQ. Nah, kita cek nih yang pertama. Yang pertama kan kalau misalnya nggak ada head nih. Kalau nggak ada head, ya kita mau ngehapus apa? Kita nggak mau ngehapus apa-apa. Ya udah print aja, mau data. Nah, selain itu, kalau misalkan si head-nya itu tadi sama dengan tail, kita bakal langsung free aja. Bebas mau nge-free head atau free tail sama aja. Karena mereka ada di satu data yang sama, terus langsung head sama dengan tail sama dengan 0. Terakhir, lecture yang tadi, kita bikin current yang nunjuk ke head. Setelah itu, head-nya baru kita pindahin ke current connects. Setelah dipindahin current connects-nya, kita nulin. Baru kita free si current-nya. Ini buat yang DQ. Coba kita hapus. Kita mau ngehapus first in. Berarti yang first in siapa? Budi. Coba aja kita DQ. Terus kita show. Nah, kalau kayak gini kan berarti harusnya si Budi itu udah hilang. Nah, ini ya, yang pertama kan ada Budi, Siti, Didi. Terus kita DQ nih. Kita hapus yang pertama datang. Nah, udah. Berarti Budinya udah kehapus. Nah, sebenarnya buat Q itu gini aja ya. Jadi, ya yang penting itu nerapin konsep first in, first out. Jadi yang pertama keluar ya yang pertama masuk, yang pertama keluar juga. Coba sini kalau misalnya pengen tahu nih yang sekarang ada di posisi teratas tuh siapa? Yang ada di posisi paling head, yang ada di posisi head itu siapa? Kan kalau kayak gini kan kita langsung ngehapus. Kita sekarang pengen lihat aja. Kita nggak mau ngapus, kita pengen ngecek dulu siapa. Kita bisa pakai yang namanya pick. Nah, di pick ini, ya udah kita tinggal cek aja. Ada data nggak? Kalau nggak ada data, udah kita print no data. Sementara kalau misalnya ada data, kita bakal print aja. Jadi sekarang top of the queue itu ada si ini berarti pakainya head aja. Head punya name sama head punya age. Sekarang coba kita pick. Misalkan kita mau pick di sini. Terus kita pick juga di bawah. Berarti kan ini mau nge-pick ke sini nih. Berarti kalau di sini si head-nya itu harusnya Budi. Sementara kalau di sini harusnya si head-nya itu Siti. Karena Budinya udah hilang. Mau ini berantakan sebentar. Oke.
Berarti topnya isinya Budi, sementara Budinya hilang, topnya berarti jadi Siti. Nah, ini udah benar ya. Jadi kalau mau cari topnya itu ya kayak gini. Terus kalau misalnya kita mau cari, mau tahu nih si link listnya itu kosong atau enggak sih? Kalau mau cari link listnya kosong atau enggak, bisa juga pakai boolean. Boolean is empty. Sebenarnya nggak harus boolean juga, ya ini bebas. Cuman ya di sini boolean aja pakainya. Pertama, kita cek nih. Kita kan pengen tahu si datanya ini kosong atau enggak. Caranya itu ya udah tinggal if tidak ada head. Kalau nggak ada head kan berarti benar ya, si link listnya itu empty. Ya udah, berarti kita langsung aja print Q is empty. Selain itu, kita bakal print Q not empty. Sini kita return true. Nah, kalau di sini kita return false. Jadi kalau misalnya empty, ya udah berarti dia benar. Kalau salah, ya udah berarti dia false. Coba di sini is empty-nya, berarti di sini anggap aja is empty sama di sini. Berarti is empty yang pertama itu kosong, yang kedua itu nggak kosong. Yang pertama benar ya, Q is empty, yang kedua itu Q not empty. Ini ada typo. Oke, ini aja buat yang Q menggunakan linked list. Nah, kalau mau Q yang menggunakan array, nah ini kalau misalnya buat Q yang menggunakan array, jadi yang pertama itu, yaudah kita include stdio sama stdbool. Terus, kita itu kan harus, kalau array itu kan kita nggak define dulu nih, nge-declare dulu maksimalnya itu berapa. Ya udah, misalkan kita di sini maksimalnya 5. Nah, berarti kan kalau di array itu kan, berarti dia nggak 5, tapi dia 4 gitu. Karena kan array mulai dari 0. Maka di sini kita, ya udah Q-nya maksimalnya 5, terus front sama rear-nya itu dia mulai dari -1. Karena kan kalau mau nambah nanti dia jadinya mulai dari 0 gitu. Ini buat is full-nya, itu kalau full. Nah, kalau full itu kan terjadi kalau misalkan si rear-nya atau tail-nya itu maksimal -1. Jadi misal maksimalnya 5, ya udah kalau misalnya rear-nya itu 4, dia true. Karena kan array itu berarti mulai dari 0, beresnya di 4 kalau maksimalnya 5. Nah, selain itu ya udah dia return false. Terus ini buat NQ-nya, ini buat masukin datanya. Pertama kita cek dulu nih, apakah si Q-nya itu udah full. Kalau udah full kan kita udah nggak bisa masukin data nih. Ya udah kita print di full. Nah, selain itu kalau datanya pertama kali masuk, kalau pertama kali masuk ya udah kita bakal front-nya plus plus, rear-nya juga plus plus. Sementara kalau yang lain ya udah kita tinggal rear-nya aja yang maju. Ini tinggal masukin aja sih namanya ke dalam array CQ-nya. Nah, ini buat ngecek is empty. Jadi kalau misalkan kosong itu kan ya udah berarti front-nya masih -1 ya berarti dia kosong kan. Ya udah dia bakal return true. Kalau misalnya dia Q-nya itu empty. Selain itu false. Nah, ini buat nge-display-nya. Display-nya juga dia ngecek dulu nih apakah empty nggak. Kalau empty kan kita nggak mau ngeprint apa gitu ya udah kita langsung print aja empty. Selain itu ya udah kita bakal looping aja dari 0 gitu. Kita mulai looping dari awal. Ini kayak sama aja sih ngeprint di linked list. Kita kan juga mulai dari head gitu. Nah, kita bakal ngeprint terus. Nah, ini buat ngehapusnya. Buat ngehapusnya juga kita cek dulu nih, apakah dia empty. Nah, kalau nggak empty, ya udah kita cek apakah front-nya sama dengan rear. Berarti kan ini artinya dia itu adalah data pertama atau satu-satunya gitu. Ya udah kita front-nya ke -1-in, rear-nya juga. Selain itu, ya udah front-nya aja yang kita majuin. Ini aja sih buat Q yang menggunakan array. Oke, terus lanjut ke priority queue. Nah, buat priority queue itu barisan di mana ada kasus, di mana datanya tersebut tuh harus diprioritasin terlebih dahulu. Contoh di kehidupan sehari-hari di rumah sakit, misalkan ada pasien yang pertama kali masuk itu yang batuk, tapi tiba-tiba ada pasien yang sakit jantung datang ke rumah sakit. Nah, otomatis kan yang diprioritasin terlebih dahulu yang sakit jantung daripada yang batuk. Makanya nanti si pasien yang sakit jantung itu prioritasnya bakal lebih dulu. Nah, kalau buat yang di visualisasinya ini, bisa dilihat nih. Misalkan kan awalnya kita ada elemen nih. Kita ada elemen 37.
prioritasnya kan rendah ya, dia itu cuma 37 gitu. Karena prioritasnya itu rendah, cuma 37, jadi dia nggak akan masuk di paling awal, nggak akan masuk jadi prioritas paling pertama. Prioritas paling pertama itu harus yang paling tinggi gitu. Nah, ini kan yang paling tinggi, terus yang kerendah, nah terus dia ngecek nih, oh ternyata ini priority-nya udah lebih kecil daripada si new element punya priority. Ya udah, new elemennya masukin aja ke antara mereka gitu. Ujung-ujungnya nanti hasilnya bakal sorting aja gitu kayak gini. Kalau untuk priority queue sih, bisa aja ini kita copy aja dari queue-nya. Kita copy, kita bikin data baru, file baru, priority. .c, kita paste. Dari itu, nah yang mau kita ganti itu apa sih sebenarnya? Kita itu mau ganti bagian di insert-nya aja. Insert-nya mau kita ganti. Kan kalau misalnya delete-nya atau DQ-nya kan udah pasti urutan. Prioritasnya yang paling tinggi ya udah pasti keluar duluan. Berarti di sini kita ubah. Untuk NQ yang Q itu kan kita NQ-nya tel ya, kita push tel. Beda aja nih kita ganti aja jadi push tel. Terus kita buat void baru buat kita copy aja push tel-nya buat push head. Nah, jadi ini tuh biar kita bisa masukin ke depan atau ke belakang gitu. Jadi kita cek nanti si angkanya itu dia paling kecil bukan? Kalau paling kecil ya udah dia langsung masukin ke paling belakang aja karena prioritasnya paling rendah. Sementara kalau datanya paling tinggi, kita langsung masukin ke head-nya aja karena prioritasnya paling tinggi. Nah, untuk push head, caranya itu kan misalkan kita punya data baru. Di sini kita mau masukin ke head. Jadi kita punya data baru. Ini ada new node. Nah, kita tinggal sambungin aja new node ke next. Ya sama dengan head. Terus head-nya tinggal pindahin ke new node. Ini aja buat yang push head. Yaudah, berarti tinggal new node punya next sama dengan head. Terus tinggal pindahin aja sekarang. Berarti head-nya kita pindahin sama dengan new node. Nah, udah kayak gini, udah jadi. Nah, sekarang kita baru mau ngecek. Udah tinggal void buat NQ-nya aja. Jadi void buat NQ-nya itu sama dia nerima parameter char name sama integer age. Nah, kita kan mau NQ nih. Berarti ada beberapa kondisi yang perlu kita cek. Yang pertama, kita itu cek dulu apakah ada head atau enggak. Kalau misalnya nggak ada head, ya udah kita langsung aja head sama dengan tel sama dengan new node. Ini kayak yang tadi aja biasa. Terus selain itu, kalau misalkan oh ini new node belum ada, main dulu. Kita kan mau ngurutin prioritas nih. Kita punya age. Ya udah, kita urutinnya prioritasnya berdasarkan age aja. Jadi umur yang paling besar dia prioritasnya paling awal. Oke, jadi kalau di sini itu pertama kan kita ini aja. Kita cek kalau misalkan si new node punya age itu lebih besar daripada head punya age. Nah, kalau dia lebih besar daripada si head, otomatis dia bakal masuk di awal kan. Dia bakal masuk di prioritas paling pertama gitu. Ya udah, kita tinggal push set aja. Push set name age. Nah, selain itu, kalau misalkan si new node punya age-nya bahkan lebih kecil daripada tel punya age. Nah, kalau kayak gini kan berarti new node punya age-nya itu lebih kecil daripada tel. Telnya itu kan paling rendah ya. Tel itu kan selalu paling rendah. Kalau misalnya tel paling tinggi ya telnya berarti paling rendah. Kalau dia lebih kecil ya udah dia tinggal masukin aja ke telnya. Prioritasnya paling terakhir gitu. Kita tinggal langsung aja di sini push tel. Push tel name sama age. Nah,
Yang terakhir, itu kita mau masukin di tengah-tengah. Nah, caranya itu, misalkan kita mau, hanya ada 97, 97, 82, 61. Nah, kita punya not baru nih. Si not barunya ini, yaitu anggaplah 37. Nah, caranya itu, kita masukinnya looping. Di sini ada, kita bikin current sama dengan head. Terus kita looping. Sampai kita looping terus, kita cari apakah kondisinya itu apakah si current connects punya value, current connects punya value-nya itu lebih besar daripada si new node punya value. Misalkan nih, ini kan current connects-nya kan si 82. 82 itu lebih besar nggak dari 37? Lebih besar, berarti dia masih memenuhi, berarti dia maju. Kita cek lagi, apakah si current punya next, si 61 lebih besar dari 37, memenuhi, berarti dia maju lagi. Nah, apakah si current connects 21 lebih besar dari 37? Enggak kan, dia lebih kecil. Nah, berarti current-nya itu berhenti di sini. Karena current-nya udah berhenti di sini, yaudah kita langsung aja. Berarti hubungin new node connects itu sekarang sama dengan current connects. New node connects sama dengan current connects. Current connects-nya kita ubah juga. Current connect sekarang sama dengan new node. Nah, kalau kayak gini udah urutan. Gini aja buat yang enqueue terakhir ya. Berarti sekarang kita punya track node current itu sama dengan head. Kita looping selama current punya value. Current punya next punya value, punya age, itu lebih besar. Selama lebih besar, ya dia bakal looping terus. Udah gitu, kalau udah ketemu, kita langsung aja new node connects itu sama dengan current connects. Terus current connects-nya sama dengan new node. Oke, udah kayak gini, berarti kita tinggal nge-enqueue aja ya. Kita tinggal nge-enqueue yang banyak. Kan kita mau nge-enqueue berapa aja? 21, 24, 37. Kan di sini ada 21, 37 dulu, baru 24. Nanti itu hasilnya pasti sorting. Kita coba jalan nggak? Terus ini ada sama ada 61, 82, 97. Oke, terus kita show. Kita cek dia udah sorting belum. Harusnya itu hasilnya kan sama aja kayak di sini gitu. 21, 24, 37. Oh, yang pertama itu yang ini 97. Nah, ini udah keluar. Berarti pertama 97, 87, 61, 97 ya 82, 61, terus 37, 24, 21. 37, 24, 21. Nah, berarti udah benar ya kalau misalnya dia udah masuk sesuai dengan priority gitu. Jadi prioritasnya yang paling tinggi ya di depan. Dia yang bakal dilayanin terlebih dahulu gitu. Priority queue udah, berarti kita tinggal lanjut ke BFS. Buat BFS singkat aja sih. Gini, misalkan kita punya tree. BC, terus misalkan sini ada D, sini ada E. Nah, kalau di BFS itu terapin konsep queue, itu kan bakal kayak gini. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertama kan
first in, first out. Kita mau first in-nya itu dari si root, dari si A. First in. Nah, terus kita langsung pop dia gitu. Kita pop dia menghasilkan si misalnya. Kita udah pop, berarti kita ada B sama C. Oke, terus first in, first out. Berarti yang pertama dulu yang keluar. Berarti si B dulu. Kita pop lagi si B. Hapus si B keluar. B itu anaknya siapa? Si D. Dimasukin D di sini. Terus, nah, lanjut lagi nih. A udah, B udah, berarti sekarang C. C itu punya anak juga, si E. Udah, berarti E-nya masuk sini. Terus sampai nanti si U-nya habis gitu. Sampai semuanya 0. Nah, makanya sini urutannya itu kan yang pertama itu A, yang kedua itu B, yang ketiga itu C, yang keempat itu D, dan yang terakhir itu E. Nah, makanya kalau BFS itu kayak gini nanti hasil akhirnya. Oke, saya kira gitu aja sih. Berarti sekian materi buat hari ini tentang Q. Terima kasih semuanya.